Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membacakan sebuah buku yang dikarang oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar Hafizahullahu Ta'ala, yang mana buku ini berjudul Sifatu Ibadir Rahman, yang sudah diterjemahkan oleh tim Indonesia Bertauhid, yang menjadi buku kecil yang berjudul Sifat Hamba Allah yang Sejati. Ya. Dalam sebuah kata pengantar, kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya. Menjadi hamba Allah merupakan kedudukan yang agung, bahkan merupakan kedudukan yang paling mulia. Dengan kedudukan ini menjadi hamba Allah, Allah memuji para nabi dan wali-walinya. Allah menyebutkan orang-orang ahli ibadah di berbagai ayat dalam rangka memuliakan dan meninggikan derajat mereka. Allah Ta'ala juga menyebutkan bahwa mereka memiliki sejumlah sifat dan ciri khas yang berkah. Demikianlah Allah menyampaikan dalam berbagai ayat agar seorang muslim dapat bersungguh-sungguh untuk memiliki sifat tersebut, agar ia mendapatkan kedudukan yang tinggi dan kemuliaan yang besar di sisi Allah Rabb semesta alam. Di antara ayat yang paling menonjol yang menjelaskan tentang sifat-sifat hamba Allah yang beriman dalam satu rangkaian ayat terdapat di dalam surah Al-Furqan. Allah menyebutkan 8 sifat ibadur Rahman, dimulai dari ayat ke-63. Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Adapun hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dalam hal ini terdapat dalil betapa agungnya mereka dengan kandungan dari nama Allah Ar-Rahman, yakni sifat rahmah. Karena dengan rahmat Allah, Allah memberikan petunjuk dan mendidik mereka untuk beriman, taat kepadanya, dan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla secara totalitas. Allah menyebut mereka dengan ibadur Rahman. Mengapa disebut dengan demikian? Kenapa yang dipilih adalah Ar-Rahman, bukan nama yang lain? Karena ada pada diri mereka sejumlah sifat yang menunjukkan ciri khas mereka dalam mendapatkan kasih sayang Allah Ta'ala. Kemudian Allah menyebutkan satu persatu sifat mereka dengan ungkapan walladzina. Dan Allah tutup rangkaian ayat-ayat ini dengan menyebutkan pahala yang besar dan ganjaran yang banyak yang telah Allah siapkan untuk mereka. Maka layak bagi setiap muslim yang berupaya untuk menyelamatkan dan membahagiakan dirinya untuk merenungi sifat-sifat ibadur Rahman yang terdapat dalam rangkaian ayat penuh berkah ini, sehingga ia dapat mengetahui dengan baik lalu berusaha mewujudkannya dengan sempurna. Sifat pertama yaitu tenang, berwibawa, tawadu karena Allah Azza wa Jalla dan kepada sesama. Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Adapun hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salama, yaitu salam. Di antara sifat mulia mereka adalah tawadu karena Allah dan tawadu kepada hamba Allah. Mereka berjalan dengan tenang dan penuh wibawa. Ketawaduan yang nampak pada cara berjalan dan penampilan mereka buah dan pengaruh keimanan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan yang dimaksud dengan ayat alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, itu mereka berjalan di muka bumi dengan rendah hati, adalah mereka berjalan di muka bumi dengan menjalankan ketaatan kepada Allah, menjaga kehormatan dan ketawaduan. Maka bentuk nyata dari ketawaduan dan ketenangan mereka jika mereka menjumpai di jalan yang mereka lalui orang-orang bodoh, mereka berbicara dengan ungkapan yang tepat, perkataan yang bersih dari kebodohan. Ini yang merupakan makna pesan di balik firman Allah Azza wa Jalla, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mereka balas perkataan orang-orang bodoh dengan perkataan yang selamat dari dosa dan perkara sia-sia. Dan di antara perbuatan orang bodoh adalah suka mengejek,
Mereka, yaitu ibadur rahman, mengumpulkan dua bentuk keselamatan, yaitu selamat dari ketergelinciran kaki dan lisan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitabnya Ad-Da' Dawa, di antara ketergelinciran itu ada dua macam, ketergelinciran kaki dan lidah yang saling berkaitan satu sama lainnya. Maka yang satu itu bergandeng dengan ayat yang lain. Contohnya pada firman Allah Ta'ala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, yaitu ayat pada yang kita bahas ini. Allah mensifati mereka dengan sifat ibadur rahman karena lurus kata-katanya dan lurus langkah kakinya. Mereka tidaklah merespon orang-orang bodoh dengan tindakan yang sama, namun mereka berpaling dari orang-orang bodoh. Mereka tidak peduli dan tidak memasukkannya dalam hati. Kemudian mereka berbicara dengan orang-orang bodoh tersebut dengan perkataan yang selamat dari berbagai macam kejelekan. Bahkan mereka membalas dengan perbuatan baik. Mereka meneladani sifat Allah Ta'ala yang terdapat dalam ayat wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin azim. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Quran Surah Fussilat ayat ke-34 dan 35. Manusia bertingkat-tingkat dalam akhlak dan gaya interaksi mereka. Maka kewajiban seorang muslim yang memiliki agama yang baik dan akhlak yang mulia hendaklah menghiasi diri dengan sifat yang Allah sebutkan dalam ayat di atas, yaitu membalas kejelekan dengan kebaikan, tawadhu kepada manusia bagaimanapun akhlak mereka. Dan sebelum itu hendaklah meminta tolong kepada Allah Ta'ala dalam segala urusannya. Hendaklah seorang muslim berdoa kepada Allah agar Allah menunjukkan serta memberikan hidayah kepadanya untuk memiliki akhlak yang terindah, serta memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah memalingkan dari dirinya akhlak yang buruk sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allahumma dini li ahsanil akhlak fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukkanlah aku pada akhlak yang paling baik karena tidak ada yang bisa menunjukkannya selain Engkau. Ya Allah, jauhkan aku dari akhlak yang buruk karena tidak ada yang mampu menjauhkannya dariku selain Engkau. Nabi SAW mengajarkan untuk berdoa sebelum keluar rumah, yaitu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan Nasa'i dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, yaitu doa ini, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au zalla au azlima au uzlama au ajhala au yujahal alayya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari aku tersesat atau aku menyesatkan, atau aku tergelincir atau aku digelincirkan, atau aku menzalimi atau aku dizalimi, atau kebodohanku atau dibodohi. Dalam doa yang mulia ini terdapat perlindungan bagi seorang hamba agar dia tidak mengganggu orang lain dan selamat dari gangguan dari orang lain. Sifat yang kedua, senantiasa mengerjakan sholat, terutama sholat malam, yaitu pada firman Allah, walladzina yabituna li rabbihim sujjadaw wa qiyama. Ya, lanjutan dari surah Al-Furqan ayat ke-64, dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhannya, mereka dengan sujud dan berdiri. Maka di antara sifat ibadur rahman yang terlihat adalah membiasakan diri untuk mengerjakan sholat. Sholat adalah amal ibadah, amal badan yang paling utama, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Terutama sholat malam yang hukumnya sunnah muakkadah, ibadah yang sangat dianjurkan dari Rasulullah SAW. Terdapat keutamaan dalam merutinkan sholat malam dalam banyak hadis. Oleh karena itu dalam ayat ini Allah menegaskan bahwasanya sholat malam merupakan salah satu dari sifat ibadur rahman.
Di antara dalil yang menjelaskan keutamaan salat malam adalah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat yang dilakukan di malam hari. Beliau juga bersabda, hendaklah kalian melakukan salat malam karena salat malam itu adalah kebiasaan orang-orang salih sebelum kalian dan ibadah yang mendekatkan diri kepada Tuhan kalian serta menutup kesalahan dan sebagai penghapus dosa. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Adapun waktu salat malam, maka Nabi kita Muhammad SAW pernah melakukannya di semua bagian malam. Beliau pernah mengerjakannya di awal malam, pertengahan malam, dan di akhir malam. Namun kebanyakan salat malam beliau adalah di akhir malam, yaitu di waktu sahur. Waktu tersebut adalah waktu paling utama untuk melakukan salat malam. Karena waktu tersebut adalah waktu turunnya Allah Rabb semesta alam ke langit dunia. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Allah Rabb kami tabaraka wa ta'ala turun di setiap akhir malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Allah berfirman, siapa yang berdoa maka akan aku kabulkan doanya. Siapa yang mau meminta maka akan aku beri permintaannya. Dan siapa yang memohon ampunan maka akan aku ampuni dirinya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maka sepatutnya setiap hamba yang menginginkan kebaikan untuk dirinya berantusias mengerjakan salat malam meskipun dengan jumlah rakaat yang sedikit supaya dia mendapatkan keutamaan yang besar ini. Inilah sifat ibadur rahman terkait salat malam. Mereka beribadah, bermunajat, berbisik dengan khudu' dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sujud, rukuk dan berdirinya. Begitulah sikap mereka terhadap salat malam yang tidak Allah wajibkan pada mereka. Maka bagaimana sikap mereka terhadap salat 5 waktu yang merupakan rukun Islam yang paling agung setelah syahadatain? Tidaklah diragukan bahwasanya mereka lebih antusias dan lebih menjaga salat 5 waktu. Sifat yang ketiga, takut dan khawatir terhadap siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pada firman Allah, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ya, dilanjutkan dalam surah Al-Furqan ayat ke-65 dan 66. Allah mengatakan, dan orang-orang yang berkata, ya Allah, jauhkanlah azab jahannam dari kami, karena sesungguhnya azab itu membuat kebinasaan yang kekal. Sungguh jahannam itu seburuk-buruk tempat menatap dan tempat kediaman. Seorang hamba yang sejati, di samping mereka beramal dan menyembah Allah Subhanahu wa taala secara totalitas, mereka juga takut terhadap siksa dan murka Allah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-60. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajillatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka memberikan sedekah dengan hati penuh rasa takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Artinya mereka melakukan ibadah dan ketaatan sedangkan hati mereka khawatir bahwa amalan mereka itu tertolak. Karena jika amalan mereka tertolak, mereka akan tertimpa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dalam ayat dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut adalah orang yang berzina, mencuri dan meminum khamar? Nabi SAW menjawab, wahai putri As-Siddiq, yang dimaksud dalam ayat tersebut bukanlah seperti itu. Bahkan ia adalah orang yang berpuasa, bersedekah dan mendirikan salat. Namun ia mengkhawatirkan amalannya tidak diterima. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Sebagaimana perkataan Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, seorang mukmin yang sejati adalah beramal dengan baik namun di sisi lain khawatir amalnya tidak diterima oleh Allah. Sedangkan orang munafik adalah jelek amalnya dan tidak merasa khawatir dan dari siksa Allah taala. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya orang yang beriman adalah orang yang khawatir kepada Allah. Sedangkan orang munafik adalah orang yang amalnya jelek dan tidak merasa takut terhadap siksa Allah. Lalu halnya dengan yang beriman, rasa takut dengan azab Allah akan mencegah dirinya dari perbuatan maksiat, sebagaimana berharap kasih sayang Allah dapat menggiring orang yang beriman menambah
hal-hal yang positif yang dapat mendekatkan kepada Allah Ta'ala. Maka orang-orang yang soleh yang disembah oleh orang-orang musyrik, mereka mencari wasilah agar dekat dengan Rabb mereka. Mereka berlomba dalam kebaikan. Siapakah dari mereka yang paling dekat dengan Allah? Mereka adalah yang berharap kasih sayang. Mereka adalah orang yang berharap kasih sayang Allah dan khawatir dengan siksanya. Sungguh siksa Rabbmu adalah sesuatu yang layak untuk ditakuti. Maka seorang hamba yang sejati, mereka berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, selamatkanlah kami dari siksa neraka. Doa ini secara tidak langsung mengandung permintaan agar diselamatkan pula dari sebab-sebab yang mengantarkan kepada siksa neraka. Sebagaimana hadis sahih ketika Nabi Muhammad SAW mengajari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha untuk berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin. Ya Allah, aku meminta kepadamu surga dan segala ucapan atau perbuatan yang bisa mendekatkanku ke surga, dan aku berlindung kepadamu dari neraka dan segala ucapan atau perbuatan yang bisa mendekatkanku ke neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Sesungguhnya azab neraka itu membuat kebinasaan yang kekal. Sungguh jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Semoga Allah melindungi kita serta keluarga dari azab neraka. Sifat yang keempat, pertengahan dalam menginfakkan harta, tidak boros dan tidak pelit. Allah berfirman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Dan termasuk hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Di antara keduanya secara wajar. Ya. Di antara sifat ibadur Rahman adalah pertengahan dalam membelanjakan hartanya. Tidak boros dan tidak pelit, karena mereka mempunyai kesadaran penuh bahwa Allah akan memintai pertanggungjawaban kepada mereka di hari kiamat nanti tentang nikmat harta yang diberikan kepadanya. Sebagaimana hadis sahih dari Nabi kita Muhammad SAW, ia bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat dari sisi Rabbnya hingga ia ditanya tentang 5 perkara, yaitu tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa ia gunakan, tentang hartanya dari mana ia dapatkan dan dalam hal apa hartanya tersebut ia belanjakan, serta apa saja yang telah diamalkan dari ilmu yang dimilikinya. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Mereka tidaklah berlebihan dalam membelanjakan harta sehingga melampaui batas yang Allah tetapkan berkenaan dengan hal yang wajib maupun yang dianjurkan. Mereka lebih antusias membelanjakan harta kepada hal-hal yang menjadi kebutuhan yang dapat menegakkan kehidupan mereka dan menjadi bekal, penolong serta pembantu untuk baiknya keadaan akhirat mereka. Kewajiban seorang muslim hendaknya dia pertengahan dalam setiap perkara, tidak berlebihan ataupun seenaknya saja, baik dalam masalah harta maupun masalah lain dari perkara agama ataupun dunia. Dari Ka'ab bin Furu'i dari Qatadah, umumnya perkara yang baik adalah pertengahan, dan kebaikan itu di antara dua kejelekan. Kutanyakan kepada Qatadah, apa itu kebaikan di antara dua kejelekan? Dia menjawab, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Dan orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya, mereka tidak berlebihan dan tidak pula mereka kikir. Sifat yang kelima, menjauhi dosa-dosa besar, yaitu pada firman Allah, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan yang lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak pula berzina. Di antara sifat yang menonjol dari ibadur Rahman yang bertakwa adalah menjauhi dosa-dosa besar. Allah menyebutkan secara khusus dalam ayat ini 3 dosa besar karena merupakan dosa besar yang paling besar dan paling berat tanpa ada pengecualian, yaitu melakukan kesyirikan,
menghilangkan nyawa orang dengan menghilangkan nyawa yang terjaga, itu nyawa yang tidak layak untuk dibunuh. Dan yang ketiga adalah berzina. Syirik adalah dosa yang berkenaan dengan hak Allah yang menjadi kewajiban hamba. Syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah bagi siapa saja yang meninggal dunia dalam keadaan belum bertobat darinya. Sebagaimana firman Allah, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Surah An-Nisa ayat ke-48. Maka jika seorang hamba beribadah kepada selain Allah, seperti berdoa kepada selain Allah, berdoa agar dihilangkan dari kesusahan, bernazar dan menyembelih kepada selain daripada Allah, maka ia telah melakukan dosa yang paling besar, kejahatan yang paling jahat, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghilangkan nyawa yang terjaga yang tidak boleh diganggu, ini adalah kejahatan yang mengerikan. Dosa pembunuhan memiliki beberapa kaitan. 1. Berkaitan dengan orang yang membunuh. 2. Berkaitan dengan orang yang dibunuh tanpa alasan yang benar. Dan ketiga, berkaitan dengan keluarga korban. Nabi SAW bersabda, "La zawalud dunya ahwanu 'ala Allahi min qatli mu'minin bighairi haqqin." Hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai, Tirmizi, dan dinilai sahih dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Adapun zina adalah dosa paling keji, paling jelek, yang membuat hati rusak, menyebabkan masyarakat sekitar tertimpa berbagai macam bahaya yang banyak dan beraneka ragam. Ada bahaya rusaknya iman, bahaya rusaknya badan, bahaya rusaknya kejiwaan, dan bahaya rusaknya sosial, yaitu nasab. Nabi SAW bersabda, apabila seorang berzina maka iman keluar darinya, maka ia wajib menjaga diri dari berbuat zina. Dan apabila dia berhenti dari berbuat zina, maka iman kembali kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya SAW telah memperingatkan bahaya semua sarana yang mendekatkan pada zina atau yang menjadi sebab terjadinya zina. Oleh karena itu, terdapat larangan seorang laki-laki berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Terdapat larangan perempuan yang menampakkan sebagian dari perhiasannya kecuali untuk mahramnya. Juga Nabi melarang perempuan keluar memakai parfum sehingga laki-laki dapat mencium baunya. Allah memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk menundukkan pandangan serta aturan-aturan lainnya dalam rangka menjaga masyarakat agar terhindar dari dosa ini karena dampak buruknya. Setelah Allah menyebutkan bahwa ibadur rahman menjauhi 3 dosa besar ini, dia melanjutkan dengan ancaman bagi siapa saja yang melakukannya dengan siksa yang keras dan berlipat ganda di neraka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yaf'al dzalika yalqa athama, yudha'af lahul 'adzab yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana." Dan barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapatkan hukuman yang berat, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan yang terhina. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengecualikan ancaman yang keras ini kepada siapa saja yang bersegera bertaubat dari dosanya, ya, dari dosa-dosa besar ini dan kembali kepada Allah Ta'ala supaya mendapatkan ampunannya serta memperbanyak amal soleh dan berbagai macam ketaatan yang mendekatkan diri kepada Ar-Rahman supaya terangkatlah derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla dan Allah akan mengganti kejelekannya dengan kebajikan. Sebagaimana firman-Nya, "Illa man taba wa amana wa 'amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanatin wa kana Allahu ghafurur rahima." Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman serta mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Sifat keenam yaitu menjauhi majelis yang isinya kebatilan dan kemungkaran.
Allah berfirman, walladzina la yashhaduna zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, marru kirama, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Akhlak dan sifat indah ibadur rahman, yaitu mereka membersihkan diri dari menghadiri forum-forum atau tempat-tempat majelis yang terdapat kemungkaran, penuh kebatilan, perkara yang sia-sia yang diharamkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Ya. Artinya tidak menghadiri kebohongan dan kebatilan, tidak berperan serta di dalamnya. Termasuk dalam kandungan ayat ini berbagai majelis atau forum yang diadakan untuk melakukan kemaksiatan dan dosa, semacam majelis yang isinya menggunjing, adu domba, mengejek, mengolok-olok, berbohong, nyanyian, atau majelis yang isinya menontonkan kemungkaran atau perbuatan keji yang ditunjukkan di layar televisi, handphone, dan lainnya. Majelis yang diadakan untuk melariskan pemikiran-pemikiran menyimpang atau pendapat-pendapat yang rusak dan amal-amal bid'ah, itulah majelis yang diisi oleh para penyeru kejelekan dan kesesatan. Kemudian majelis yang diadakan peringatan hari raya orang-orang musyrik dan acara yang mereka adakan, maka haram bagi seorang mukmin hadir dalam acara tersebut, mengucapkan selamat atau turut ikut bergembira di dalamnya. Semua yang disebutkan di atas tercakup dalam ayat. Oleh karena itu, sangat variatif ucapan orang-orang soleh terdahulu ketika menjelaskan kepalsuan atau azur dalam ayat di atas. Al-Hafiz Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala setelah menyebutkan beberapa perkataan salaf, lalu beliau berkata, maka pendapat paling utama dalam tafsir ayat ini yaitu mereka ibadur rahman tidaklah hadir dan menonton satu pun kebatilan, baik itu kemusyrikan, nyanyian, ataupun yang lainnya. Semua perkara yang mengandung kebatilan termasuk dalam ayat ini, karena Allah mensifati ibadur rahman secara general, yaitu mereka sama sekali tidak menghadiri kebatilan dengan semua modelnya. Bila hadir saja tidak, maka apalagi mereka melakukannya. Wa idza marru bil lagwi marru kirama, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, marru kirama, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Maka mereka tidak mendatangi perbuatan yang sia-sia dengan menjaga. Seandainya salah satu dari mereka melewati majelis atau forum yang mengandung kebatilan atau kemungkaran, maka mereka melewati dalam keadaan memuliakan dirinya dengan berpaling darinya. Dia mensucikan dirinya sehingga tidak duduk dalam majelis tersebut. Kemudian sifat yang ketujuh, memuliakan firman Allah dan mengamalkan isi kandungannya, yaitu pada firman Allah, walladzina idza dzukkiru biayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana. Dan orang-orang yang apabila diberikan peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Firman Allah Ta'ala memiliki kedudukan yang agung di dalam jiwa ibadur rahman. Mereka tidaklah berpaling dari ayat-ayat, namun mereka akan mengagungkan, ya, dan memuliakan mereka, mereka akan mendengarkan firman Allah dan mengambil manfaat darinya. Yang dimaksud dalam ayat lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Artinya, jika mereka mendengarkan firman Allah, maka mereka tidak seperti orang tuli, yaitu tidak mendengarkan. Sehingga jika mendengar akan mendapat manfaat dari nasihat tersebut. Tidak pula sebagaimana orang buta, tidak melihat. Akan tetapi mereka mendengarkan dengan baik, mengambil manfaat dari nasihat, serta mempraktekkan hukum-hukum yang ada dalam firman Allah dan petunjuk-petunjuknya. Dari Qatadah bin Da'amah, beliau menjelaskan ayat ini. Mereka bukanlah orang yang tuli untuk mendengarkan kebenaran dan bukan orang yang buta dalam melihat kebenaran. Mereka adalah sekelompok orang yang paham apa yang Allah maksudkan. Mereka mendapat manfaat dari kitabullah. Allah Azza wa Jalla mencela orang yang sombong terhadap ayat-ayat dan petunjuk Allah. Mereka kemudian sombong dengan dosa sehingga terus-menerus dalam kebatilan. Allah mengancam orang-orang seperti ini dengan siksa neraka. Allah berfirman,
bila disampaikan kepada mereka, takutlah engkau kepada Allah, maka yang muncul adalah kesombongan dalam dosa, maka cukup baginya neraka jahanam, dan itu sejelek-jeleknya tempat. Nabi SAW bersabda, perkataan yang Allah benci adalah ketika ada seorang yang menasihatinya, bertakwalah engkau kepada Allah, lalu yang dinasihati mengatakan, urusi dirimu. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Baik, kemudian yang ke-8, sifat yang ke-8, perhatian untuk berdoa dan merendah kepada Allah, yaitu pada firman Allah, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Di antara sifat ibadur rahman yang merupakan manusia-manusia sempurna adalah perhatian mereka terhadap doa. Mereka merasa butuh, memerlukan masa untuk bermunajat kepada Allah. Mereka pun mengadu kepada Allah, perhatian terhadap Allah, semua hajat dan kepentingan mereka, baik urusan agama maupun dunia, mereka harapkan kepada Allah semata tanpa sekutu baginya. Mereka antusias untuk mengucapkan doa-doa yang pendek namun syarat makna dan doa-doa yang bermanfaat. Di antara doa mereka adalah Rabbana habalana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Doa ini termasuk doa yang paling lengkap dan paling manfaat, karena isi doa ini adalah yang pertama supaya diberi kesejukan dan kebahagiaan hatinya karena baiknya istri dan anak-anaknya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, baik perilakunya, baik kondisi hidupnya, mereka berbakti pada orang tuanya dan yang lainnya. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin, teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini doa selanjutnya mengandung doa agar dirinya menjadi baik dan menunjukkan kebaikan, sehingga dirinya menjadi teladan dalam masalah-masalah kebaikan. Maka banyak yang mengikutinya dan meneladani sifat-sifat khasnya. Tidaklah mungkin seorang hamba menjadi teladan dan imam bagi orang-orang yang bertakwa generasi setelahnya, kecuali jika ia adalah yang meneladani orang-orang yang bertakwa generasi sebelumnya. Dia sangat antusias untuk memiliki sifat-sifat kebaikan dan keberuntungan. Maka pada saat itu orang-orang yang bertakwa generasi setelahnya akan antusias untuk menjadikannya sebagai teladan, mengambil manfaat dari arahan dan petunjuknya. Oleh karena itu sepatutnya seorang muslim antusias untuk berdoa dengan doa ini supaya mendapatkan kebaikan yang besar yang terkandung dalam doa ini. Baik, sebagai penutup, kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup rangkaian yang penuh berkah ini dengan menyebutkan balasan bagi siapa saja yang memiliki 8 sifat di atas dengan betapa besar pahalanya, yaitu ulaika yujazaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqqauna fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baiknya tempat menetap dan tempat kediaman. Balasan yang sesuai dengan perbuatan baik mereka, dikarenakan sifat mereka yang tinggi adalah Allah membalas dengan kamar-kamar yang tinggi. Terdapat ciri-ciri kamar ini dari lisan Nabi kita Muhammad SAW. Yaitu beliau bersabda, sesungguhnya para penghuni surga saling memandang penghuni kamar dari atas mereka, sebagaimana bintang berkilau saling memandang dari atas ufuk timur atau barat, karena perbedaan tingkat di antara mereka. Mereka berkata, ya Rasulullah, itu adalah tempat para nabi yang tidak bisa dicapai oleh selain mereka. Beliau menjawab, ya, demi Allah Subhanahu wa taala yang diriku berada di tangannya, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan para rasul.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud hadis ini, penduduk surga jika ingin melihat orang-orang yang mendapatkan kamar istimewa, mereka mengadahkan kepala mereka sebagaimana kita menyaksikan bintang yang ada di langit. Hal ini menunjukkan tingginya kedudukan dan derajat mereka di surga. Allah berfirman, "Wa yulaqqawna fiha tahiyyatan wa salama." Dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Artinya mereka akan disambut oleh para malaikat dengan ucapan selamat dan ucapan selamat datang yang mengandung keselamatan dari berbagai kekurangan, penyakit dan hal-hal yang mengeruhkan hati. Maka ini adalah tempat tinggal terakhir bagi ibadur Rahman. Dengannya Allah memuliakan mereka karena sempurnanya ibadah serta kepatuhan mereka untuk melaksanakan petunjuk kitab Allah yang mulia. Kemudian firman Allah di akhir rangkaian ini, "Qul ma ya'bu'u bikum rabbi laula du'aukum." Katakanlah Muhammad kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau tidak karena ibadahmu. Ayat ini menjelaskan bahwa yang menjadi acuan kebahagiaan adalah ibadah yang merupakan tujuan diciptakannya manusia, diciptakannya makhluk, dan Allah menciptakan makhluk untuk mewujudkannya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menjelaskan pendapat yang paling benar tentang ayat ini. Makna ayat ini adalah Rabbku Allah Ta'ala tidak akan berbuat kepada kalian seandainya bukan karena ibadah kalian kepadanya. Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kalian kecuali untuk beribadah kepadanya. Semoga Allah Ta'ala menyampaikan kita semua memiliki sifat ibadur Rahman. Semoga Allah meneguhkan kita di atas kebenaran, petunjuk dan iman. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan taufik kepada kita dan semua kaum muslimin untuk melakukan apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi berupa ucapan dan perbuatan. Sungguh tidak ada kuasa bagi hamba untuk menolak kejelekan dan tidak ada kekuatan untuk meraih kebaikan selain dengan kuasa Allah yang maha tinggi dan maha agung. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, dan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya.